Halo pemirsa, salam jumpa. Semoga Anda hari ini masih dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pasar Cinde. Salah satunya yakni mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Dan informasi tersebut akan menjadi salah satu topik atau headline utama yang akan kami angkat di Liputan Metropolis untuk edisi kali ini. Yang juga masih akan kami lengkapi dengan sejumlah informasi aktual penting dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Firza Rizky, kita awali inilah Liputan Metropolis selengkapnya untuk Anda dengan informasi pertama. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Selatan menetapkan mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cinde bersama 3 orang tersangka lainnya. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Selain nama Alex Nurdin, Kejati Sumsel juga menetapkan 3 orang lainnya, yakni Kepala Cabang PT Magna Bietum Raimor Yusnaldi atau RY, Direktur PT Magna Bietum Aldrin Tando AT yang kini masih berada di luar negeri. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Gunasera Edi Hermanto yang kini masih berstatus terpidana bersama Alex Nurdin dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya. Dari pengakuan Raimor Yusnaldi, dirinya menyangkal jika melakukan korupsi yang telah dituduhkan, termasuk dirinya merasa tidak menerima suap. Selain itu, dirinya hanya mempertanggungjawabkan atas tugasnya sebagai brand manager di PT Magna Bietum. Tapi ini bagian dari tugas saya sebagai brand manager, itu aja. Ya. Kita selaku apa di sini, Pak? Brand manager. Brand manager dari Magna Bietum, ya. Pak? Tidak ada masalah sih. Ya silakan saja. Yang penting tidak ada suap, tidak ada apa-apa yang kita lakukan untuk proyek ini. Ada upaya hukum lagi nanti, Pak? Atau berapit nanti di sana? Nanti kita lihat, kita pelajari. Ya. Sementara itu, Aspidsus Kejati Sumatera Selatan Umar Yadi menjelaskan dalam penetapan tersangka ditemukan alat bukti digital yang mana berisi percakapan dari salah satu tersangka kepada seseorang untuk memasang badan sebagai tersangka dengan imbalan sebesar 17 miliar rupiah. Selanjutnya ditemukan fakta dari pemeriksaan penyidik bahwa dari bukti elektronik atau chatting handphone, yaitu adanya usaha untuk menghalangi proses penyidikan, yaitu ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih 17 miliar, serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. Hingga saat ini Kejati Sumsel masih menghitung kerugian yang dilakukan para tersangka, namun estimasi sementara kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah dan sudah memeriksa sebanyak 74 saksi dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Eki Saputra, PAL TV.